Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bersalawat kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat dimanapun antum berada, semoga sehat selalu. Semoga Allah ijabahkan doa-doanya, Allah sihatkan daripada macam-macam penyakit, dan Allah kabulkan doa-doanya, dan Allah berikan keturunan soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan 10 macam yang didapat menyebabkan tertolaknya 10 perkara. Ada 10 macam yang menyebabkan tertolaknya 10 perkara. 10 macam yang kita baca akan menolakkan 10 macam. Pengen tahu? Pengen tahu banget atau banget? Pertama, surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini menyebabkan tertolaknya murka Allah. Barang siapa yang membaca Al-Fatihah, insya Allah akan Allah tolakkan murkanya terhadap hamba yang membaca surah Al-Fatihah tersebut. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim sampai amin. Kedua, surat Yasin yang menyebabkan tertolaknya haus dan dahaga di hari kiamat. Maka bacalah, yaitunya surah Yasin yang menyebabkan nanti kita terlepas haus dan dahaga di hari kiamat. Dan yang ketiga, surat Ad-Dukhan yang menyebabkan dapat tertolaknya huru-hara hari kiamat. Ad-Dukhan. Maka bacalah Ad-Dukhan, insya-Allah akan Allah tulakkan bagi seorang hamba yang membaca Ad-Dukhan tersebut huru-hara hari kiamat. Sungguh luar biasa loh huru-hara hari kiamat itu. Maka biasakan membaca surat Ad-Dukhan. Dan yang keempat, surat Al-Waqiah. Terhindar dari kefakiran atau kemiskinan di dunia. Bacalah Al-Waqiah, insya-Allah dengan berkah membaca surah Al-Waqiah, insya-Allah Allah lepaskan daripada kemiskinan di dunia. Jadi jika antum yang biasanya rezekinya susah, hidupnya melarat, maka biasakan membaca surah Al-Waqiah. InsyaAllah Allah lepaskan daripada kemiskinan dan kefakiran. Yang kelima, surat Al-Muluk. Al-Muluk Tabarak, menolakkan azab kubur. Maka bacalah surat Al-Muluk atau Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maka insyaAllah akan ditolak daripada azab kubur bagi orang yang membaca surat Al-Muluk tersebut. Yang keenam, surat atau surah Al-Kautsar. Yang mana? Inna a'tainakal kautsar. Insyaallah menolak segala dendam, kasumat dan permusuhan. Maka jika Anda dalam permusuhan, ada di tempat kerja, dalam tempat pekerjaan yang berkasumat dan ada permusuhan, Anda teraniaya, tidak ada perlindungan, tempat berlindung, maka sering-seringlah, banyak-banyaklah membaca surat Al-Kautsar. InsyaAllah Allah lepaskan dari mana macam dendam, kasumat dan permusuhan. Dan yang ketujuh, surat Al-Kafirun, menolak daripada kekufuran ketika akan sakratul maut. InsyaAllah dibimbing kita oleh surat Al-Kafirun ini, jika kita biasakan membacanya, akan menolak ketika akan sakratul maut. Apa? Menolak apa? Menolak kekufuran. Karena sesungguhnya kita yang sedang sakratul maut itu, datanglah jin dan syaitan menggoda iman kita. Dan jika kita membiasakan membacakan surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, insyaallah terhindar daripada
godaan setan atau jin ketika sakratul maut. Yang ke-8 surat Al-Ikhlas, menolak sifat kemunafikan. Apa itu? Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas, maka insya-Allah surah ini akan melepaskan, menolak kita daripada sifat munafik. Dan yang ke-9 surat Al-Falaq. Apa itu bunyinya? Qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir. Surat Al-Falaq, sifat ini, maksudnya surat ini akan menolak sifat hasad, dengki serta iri hati. Biasakan membaca Al-Falaq, insya-Allah akan menolak sifat kita yang ada hasad di dalamnya, ada dengki di dalamnya dan iri hati. Yang ke-10 yaitu surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Insya-Allah akan menolak segala macam bentuk kewawasan di dalam hati manusia. Was-was dalam hati. InsyaAllah kita membaca surat Qul An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, menolak segala macam was-was di dalam hati. Maka biasakanlah membaca yang 10 surah tersebut, insyaAllah berkah dan sama-sama kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Saya ulangi kesimpulan. Kesimpulan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 macam surah yang akan menolakkan 10 perkara. Pertama, surat Al-Fatihah menolak yaitu murka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua surah Yasin. Surat Yasin maka akan tertolak daripada haus dan dahaga di hari kiamat. Dan ketiga Ad-Dukhan, tertolaknya huru-hara hari kiamat. Yang keempat Al-Waqiah, Allah hindarkan kita daripada kemiskinan dan kefakiran di dalam dunia. Dan yang kelima Al-Muluk, menolak itunya azab kubur. Dan yang keenam Al-Kautsar, menolak segala macam kasumat dan permusuhan. Ketujuh Al-Kafirun, menolak kekufuran ketika akan sakratul maut, menghindarkan kita daripada tergodanya jin dan setan ketika sakratul maut. Yang kedelapan Al-Ikhlas, menolak daripada sifat munafik. Dan yang kesembilan Al-Falaq, menghindarkan kita daripada hasad, dengki dan iri hati. Dan yang ke-10 surah An-Nas, menolak daripada bentuk kewaswasan di hati manusia. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.